Selamat pagi, selamat sahabat. Selamat datang di Hermawan Wicaksono Podcast Religius episode ketiga. Udah 3 episode. Kita masukin episode yang ketiga. Dan sharingku kali ini berjudul Anak yang Hilang. Sebuah cerita yang legendaris. Hampir semua orang Kristen tahu cerita ini. Dari kecil sudah sering diceritakan. Oke? Tahu semua ya ceritanya ya, anak yang hilang ini ya. Premisnya cerita pertobatan seorang anak. Ada seorang anak meminta warisan kepada ayahnya, foya-foya, miskin, kembali ke orang tuanya. Basic aja sih. Basicnya artinya keluar dari rumah, keluar journey, perjalanan, jatuh, balik lagi. Standar. Berakhir dengan happy ending. Cerita yang sudah ketebak arahnya, tidak ada sesuatu yang baru. Cerita yang biasa aja. Kalau penonton itu kalau di bioskop melihatnya cuma gini, palingan nanti kayak gini nih. Ini palingan nanti kayak gini nih. Biasa aja, simple aja. Sangat biasa. Jadi tidak perlu didalami begitu dalam. Cerita yang gitu-gitu aja. Cerita anak-anak biasa karena cerita ini kebanyakan disampaikan di kelas anak-anak. Sudah jarang sekali didengar di khotbah dewasa karena cerita gitulah. Pertobatannya biasa ya, nakal, bandel tobat jadi baik gitu. Biasa. Begitukah? Mari kita lihat ceritanya. Cerita ini terdapat di Lukas 15. Jadi kalau kita lihat Lukas 15, kita buka ayatnya dari awal sampai akhir. Di situ dalam satu perikop terdapat 3 perumpamaan kehilangan. Ada 3 perumpamaan kehilangan ya. Yang satu, domba yang hilang di Lukas 15 ayat 4. Kedua, dirham yang hilang di Lukas 15 ayat 8. Dan yang ketiga nih, yang kita mau ceritakan, yang kita mau bahas adalah anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11. Jadi 3 yang hilang. Domba, dirham, dan anak. Next. Kalau kita lihat lebih detail lagi ini cerita. Jadi ada 100 domba yang hilang. Ada 100 domba. Bukan 100 domba yang hilang deh. Ada 100 domba, hilang 1. Terus ada 10 dirham, hilang 1. Ada 2 anak, hilang 1. Jadi dalam satu kumpulan tuh 100 hilang 1. Dalam satu kumpulan 10 hilang 1. Dalam satu kumpulan 2 hilang 1. Jadi ada bagian yang hilang, ada lost apart. Ada bagian yang terpisah gitu loh. Ada yang terpisah. Next. Siapakah audiensnya saat Yesus bercerita? Untuk siapa cerita ini? Jadi yang ngedengerin itu siapa sih gitu. Waktu Yesus ngomong ini, cerita ini, perumpamaan ini, di sekeliling dia itu yang ngedengerin siapa sih? Lukas 15 ayat 1-3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia, Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi ada 4 target audiensnya. Yang satu, pemungut cukai. Kedua, orang-orang berdosa. Ketiga, orang-orang Farisi. Dan keempat, ahli-ahli Taurat. Jadi ada 4 audiens yang bisa kita klasifikasikan menjadi 2 golongan audiens diklasifikasikan orang luar. Ini aku kasih nama aja ya gitu ya, orang luar. Yaitu 1 pengungut cukai dan orang-orang berdosa. Kemudian kelompok yang kedua orang dalam, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi ada 2 klasifikasi target audiensnya Yesus. Jadi ceritanya juga ada 2. Cerita untuk si orang luar, ada cerita untuk orang dalam. Yang pertama, cerita untuk orang luar. Di Lukas 15 ayat 11-24, mari kita baca ceritanya.
Tapi membaca cerita ini kita menggunakan teknik yang berbeda. Namanya teknik metode 8 stages atau 8 sequence. Biasanya metode ini digunakan untuk membaca film, sinopsis film atau film-film pop atau cerita-cerita pop. Biasanya mereka punya alur cerita yang urutannya kayak gitu tuh. 8 stages. Apa aja stage itu? Mari kita lihat. Yang pertama, introduction the character, status quo. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, status quo. Jadi memperkenalkan karakter. Ada seorang punya anak 2, udah gitu aja, gak ngapa-ngapain, diem aja, status quo ya. Yang kedua, dilema. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi dilema ini sudah mau masuk nih. Ada sesuatu yang tadinya diem, status quo, mau bergerak nih gitu. Jadi minta bagian haknya dan ayahnya membagikan itu. Yang ketiga, journey begins. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Udah, pergi deh dia, keluar deh dari status quo-nya. Nomor 4, false victory. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Party man. Gaining the victory. Tapi apa ini? Ini false victory. Udah boros, foya-foya, kemudian muncul setelah false victory ada bigger problem. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Masalah timbul lagi nih yang lebih besar. Ya dikirain habis party-party, kirain hidup teh habis party-party terus ya. Ternyata setelah party ada bencana kelaparan dan si anak melarat. Nah, kita lihat itu di Lukas 15 ayat 11 sampai 14. Next stages. Bigger problem lagi. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Aduh, udah foya-foya, udah kelaparan, udah deh kerja menjaga babi. Dia ingin makan makanan babi tapi tidak dikasih. Bagi dong makanan babinya. Enggak boleh nih. Jadi tetap kelaparan. Jadi makin parah aja. Aduh, makanan babi pun gua gak dikasih. Aduh, lapar gak sempet bisa makan. Padahal itu makanan babi ya. Gak dikasih juga makanan babinya. Kemudian stage berikutnya adalah rock bottom. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Terus mana nih? Tidak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Rock bottom adalah stage di mana dia udah terpuruk banget, nggak dapat makanan, udah miskin, minta makanan babi pun nggak dikasih, jatuh banget. Terus dia, aduh seandainya gue pulang ke rumah, gitu. Terngiang-ngiang lagi, memori itu ya, memori hidup dengan bapaknya yang enak itu terngiang-ngiang lagi ya. Aduh, di rumah bapak gue banyak makanan, banyak begini, udah deh gue pulang deh. Tapi gue merasa berdosa gitu. Disinilah lagu-lagu sedih dimainkan ya. Kalau di film mulai deh, ting 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 ting, lagu-lagu sedih. Berikutnya adalah revival, tahap revival. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ia masih jauh, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang cantik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jari dan sepatu pada kakinya. Lukas 15 ayat 20 sampai 22. Revival adalah tahap di mana yang tadinya jatuh rock bottom, terus dia naiknya cepat. Set. Artinya naiknya cepat, di sini dia bangkit dan pergi. Bangkit dan pergi, nyampe rumah bapaknya lihat, ih anak gua, disamperin sama bapaknya, dipeluk. Anaknya minta maaf. Jawaban bapaknya apa? Bapaknya nggak bilang gua maafin, tapi bapaknya menjawab dengan pakein baju. Pakein cincin. Pakein sepatu. Artinya apa nih? Dia udah nggak pakai sepatu lagi, men. Semiskin itu, men. Dan kemudian revivalnya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, men. Jadi tahap kebangkitan ya. Stage ke-8, stage terakhir dalam 8 stages. Lesson learned. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Lukas 15 ayat 23 sampai 24. Jadi sama ceritanya. Pelajarannya adalah seorang anak sudah didapati kembali oleh bapaknya. Sudah yang tadinya mati, yang tadinya hilang, didapat kembali. Ceritanya habis di situ. Berujung dengan happy ending. It's a happy ending story. Cerita selesai untuk orang luar, untuk klasifikasi yang pertama tadi. Audiens yang pertama. Cerita selesai untuk orang luar. Dan cerita dimulai untuk orang dalam. Siapa orang dalam? Farisi, ahli Taurat tadi ya. Lukas 15 ayat 25 sampai 28. Tetapi ini yang tadinya udah drop nih cerita nih. Ada tetapi naik lagi untuk orang luar. Tetapi di sini aku tulis dengan kapital, huruf besar semua, di bold, dimiringin, di underline, artinya ini penting banget. Ini kunci turning point dari cerita ini ya, tetapi gitu. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lukas 15 ayat 25 sampai 28. Cerita untuk orang dalam. Pas lagi kerja di ladang, pulang, kok dengar bunyi-bunyi. Panggil pembantunya, hambanya, kenapa itu adik lu pulang tuh? Langsung tuh dimasakin tuh, dikasih cincin tuh, dikasih sepatu tuh, dikasih baju tuh. Marah dong dia. Apaan, kurang ajar ini. Gitu ya. Dia datang, cek, nggak mau masuk rumah, dan ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Karakter ayahnya nggak berubah ya. Jadi di cerita yang pertama, adiknya dari jauh kelihatan disamperin sama ayahnya. Ini kakaknya nggak mau masuk rumah, disamperin sama ayahnya. Jadi si ayah ini punya karakter yang selalu menghampiri anaknya. Gua datang duluan gitu. Lanjut, Lukas 15 ayat 29 sampai 30. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, si kakaknya bilang ke bapaknya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Seekor anak kambing aja belum pernah dikasih, apalagi lembu yang tambun gitu kan. Adik gua dikasih lembu, men, dipotongin, gua anak kambing aja enggak. Gitu kan. Terus tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Men, gimana enggak sebel ya?
kesel ya. Gue udah nurut-nurut, gue udah rajin-rajin, boro-boro anak lembu katanya. Anak kambing juga hentenya. Next. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 31 sampai 32. Jawaban bapaknya keren banget sih. Sebenarnya ini jawaban yang strike banget tuh kakaknya tuh. Jawabannya, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lo kan udah bareng-bareng sama gua, kan apa yang gue punya itu lo juga punya. Lo ngapa lagi minta-minta gini. Ya kan itu punya lo juga gitu. Seperti itu jawaban bapaknya. Punya gua, punya lo. Ya lu berhak lah atas kepunyaan lu gitu kan. Tapi ternyata si kakak otaknya tuh nggak nyampe ke situ. Nah, kita lihat di sini ada dua karakter anak yang berbeda yang saling bertolak belakang. Abang adik itu ke sana, satu ke sini gitu. Adik pemberontak, ingin tahu hal baru, cepat bertindak, cepat nyikat, tapi kemudian menyesal juga, cepat juga menyesal. Aduh, gini, seperti itu. Si kakak karakternya adalah dia setia, penurut dan pundungan, alias apa? Ngambekan, dikit-dikit ngambek lagi. Ngambek kenapa? Karena gue udah bikin begini, kok gue nggak dapat hasil gini sih, nah gitu, seperti itu. Si kakak menanyakan upah dan si bapak menjawab yang tadi, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini penting nih. Kakak menanyakan upah dan bapak bilang begitu. Kakak menempatkan diri sebagai orang upahan atau hamba atau budak. Budak mendapatkan upah. Anak mendapatkan warisan. Berbeda banget. Budak kasih upah, anak mendapatkan warisan. Budak kerja benar menurut aturan, takut salah, takut dihukum. Dihukumnya apa kalau budak salah? Yang gak digaji, di PHK, dikeluarin gitu kan. Diganti sama yang baru, gampang. Kalau anak, dia menikmati hidup. Takut salah juga, takut juga dihukum. Tapi kasih karunia Bapak terlalu besar. Si bapak tadi, si ayah tadi menghampiri anaknya. Dua-duanya dihampiri. Karena apa? Kasih karunianya terlalu besar. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Tidak dapat menyangkal diri ini ditandai dengan dia menghampiri anaknya. Datang duluan, dirangkul duluan, seperti itu. Di mana posisi kita? Sebagai anak atau sebagai budak? Orang upahan atau mendapat warisan? Orang luar atau orang dalam? Atau kita anak yang merasa budak? Anak sih, tapi mentalnya mental budak. Semoga kita tidak hilang di dalam rumah. Tidak menjadi budak yang penuh ketakutan di dalam rumah Bapa yang penuh kasih. Kamu adalah anak, kita semua adalah anak. Anak mendapat warisan. Kalau salah, minta maaf. Dan kasih karunia Bapa bersama-sama dengan kita. Terima kasih.